Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Rampes. Yang saya hormati Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Irfan Kristipan. Yang saya hormati Bapak Isep Suprapto selaku pengajar praktik saya. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Bapak Darman Sudarman sebagai guru mata pelajaran IPS. Pada pagi ini saya akan melakukan tahap pertama dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut kegiatan praobservasi saya. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk nggak nih Pak pagi ini? Kebetulan hari ini tadi udah mau pelajaran pertama, udah beres, sekarang lagi santai. Jadi saya bolehlah ya untuk minta waktunya sebentar saja untuk berbincang-bincang mengenai. Boleh. Oke. Jadi gini Pak, saya ini akan melakukan kegiatan praobservasi terkait supervisi akademik di kelas Bapak gitu ya. Dan tujuannya itu saya ingin mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bapak sebagai guru, ya tentunya kompetensi dalam mengajar ya Pak ya, atau kompetensi di dalam pembelajaran. Nah, sejauh mana gitu ya persiapan Bapak untuk kegiatan pembelajaran besok yang akan dilakukan dalam tahap observasi Pak? Besok kebetulan kita udah menyiapkan RPP dan alat-alat media atau alat-alat peraga buat kegiatan besok. Ya. Kalau boleh saya tahu ya Pak ya, media atau alat peraga yang akan digunakan besok dalam kegiatan pembelajaran dalam supervisi akademik itu apa saja ya Pak ya? Kebetulan kita besok udah menyiapkan peta, globe, dan atlas. Oke, dengan media globe, peta, dan atlas, berarti besok materi yang akan disampaikan apa ya Pak ya? Kita akan mempelajari dan ngasih pelajaran ke anak itu tentang letak geografis astronomisnya. Oke, jadi Bapak besok dalam kegiatan pembelajaran supervisi akademik akan menyampaikan materi tentang letak astronomis dan letak geografis Indonesia ya Pak ya? Oke. Kira-kira itu akan menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan disupervisi itu di kelas berapa Pak? Kebetulan ada jam pelajaran besok di kelas 7E. Oh, di kelas 7E ya, mengingat kelas kita itu banyak ya Pak ya. Di sekolah kita itu ada 11 kelas. Iya, 11 kelas. Betul ya Pak ya. Jam berapa ya Pak ya? Kebetulan jam pelajaran besok di kelas 7E itu ada jam 3.4. Jam ketiga keempat. Oke, nih Pak, dari kegiatan observasi ini gitu ya, kira-kira apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran besok Pak? Untuk untuk pelajaran besok saya akan merangsang anak untuk memahami tentang letak astronomis Indonesia dan geografisnya. Makanya kita ditunjang dengan alat-alat globe, peta, dan yang lainnya. Oke, jadi yang ingin dikembangkan oleh Bapak ininya proses penyerapan penyerapan materi yang Bapak sampaikan kepada anak, yaitu yang ditunjang oleh media tadi ya Pak ya, ada globe, ada peta, ada jadi supaya anak lebih ketertarikan belajar. Supaya anak itu lebih tertarik dan lebih suka gitu ya. Ya, jadi harus suka dulu ya Pak ya. Betul. Gini Pak, kalau misalnya saya punya rentang nilai atau skala 0 sampai 10 gitu ya Pak, menurut Bapak murid Bapak ini kelas 7 ini sekarang kira-kira berada di level berapa Pak? Ya. Kalau kelas untuk 7E saya perkirakan di level 7. Berada sudah di 7 ya Pak ya. Jadi sudah lumayan gitu ya, sudah lumayan. Tapi Bapak menginginkan mau ke level berapa gitu ya? Kalau saya mah sebagai pengajar ya pengennya level 10. Iya. Level 10 ya, idealnya gitu ya Pak ya. Betul. 10 atau 100 gitu ya. Oke, jadi Bapak sekarang ini murid Bapak itu berada di level 7, tapi Bapak menginginkan anak tersebut mencapai ke level 10 gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan atau strategi apa yang akan dilakukan Bapak untuk meningkatkan potensi anak sampai ke level 10 Pak? Ya makanya kita sebagai pengajar
kita harus mengetahui karakter anak dulu, Bu. Anak itu senangnya bagaimana dan bagaimana pengennya bagaimana belajar. Kalau menurut saya udah saya pelajari itu ketertarikan belajar itu dengan ada media-media tertentu. Jadi dia ada semacam pengen mengetahui dengan melihat benda-benda atau alat media yang akhirnya pelajari. Oke, Iya. jadi memang Bapak sebelumnya sudah melakukan kayak semacam tes diagnostik begitu ya Betul, Pak ya? iya. Jadi tentang kesiapan belajar anak, kemudian juga minat belajar Betul. dan profil belajar anak ya. Iya. Itu sepertinya yang Bapak simak anak-anak Bapak di kelas 7 ini lebih cenderung visual gitu ya Pak Betul. ya. Lebih cenderung ke visual gitu ya, jadi ke media-media tertimbang harus membaca Baca, gitu ya. atau auditory seperti itu ya Pak ya. Betul. Ya baik Pak. Setelah adanya kegiatan observasi ini nih Pak ya dalam supervisi akademik, kira-kira apa yang menjadi harapan Bapak? Ya harapan saya ya saya pribadi ya bisa meningkatkan pembelajaran ke anak, terus tahu apa kebutuhan anak untuk meningkatkan. Ya kita jangan di level 7 terus, Bu ya. Iya. Kita pengen meningkat ke level 10 gitu. Dengan kita menyediakan semacam alat-alat peraga yang akan kita pelajari supaya anak itu lebih terangsang untuk mengetahui dan gampang memahami apa yang akan kita kasih pelajaran. Baik, luar biasa ya Pak ya. Iya. Baik Pak Darman, mungkin untuk sementara pertanyaan-pertanyaan pemetik dari saya cukup sekian ya. Mudah-mudahan besok ya, karena besok ya kita akan Iya, melakukan betul. supervisi akademik Siap, ya Pak. Pak, betul. Mudah-mudahan besok kita dalam melakukan kegiatan supervisi akademik ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin, Ya siap. terima kasih Pak atas Ya. waktunya. Mudah-mudahan kita Siap. besok sehat semuanya Amin, dan dapat siap. melakukan kegiatan supervisi dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini kita mempelajari tentang pelajaran PS tentang letak astronomi dan geografis Indonesia. Ya, kalian bisa buka di buku. Coba buku kalian buka. Ya. Dari sekian. Apa yang dimaksud dengan geografis? Hah? Geografis iya, tuh ya. Jadi Indonesia terletak di dua samudra dan dua benua Asia dan Australia. Di sini kita mempelajari di dalam peta bahwa Indonesia ada di dua samudra Hindia dan samudra Pasifik. Benua apa ini? Bukan Rusia. Asia dan Australia. Di sini siapa yang bisa menunjukkan letak Indonesia? Tuh. Ya, boleh. Depan. Ayo. Kalian bisa melihat di peta. Di sini. Ya, Indonesia mana? Ayo. Indonesia mana Indonesia? Oh, ya. Tuh. Ya, saya dulu. Makasih. Benar ya. Indonesia terletak di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apa? Pasifik. Oh, betul ya. Mau di peta, mau di globo sama aja. Tidak ada beda-bedanya ya. Tidak mungkin di globo berbeda dengan di peta. Oke? Di sini bisa menentukan siapa yang bisa menunjukkan
benua Asia. Yo, sini. Benua Asia dan Australia. Ya, ini Australia. Kalau Asia, iya, tuh, ya. Nah, silakan. Letak Provinsi Indonesia berada di dua benua dan dua samudra. Jangan terkecoh ya. Ada di dua benua dan dua samudra. Letak Provinsi Indonesia 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Itu letak geografis Indonesia, ya. Kalian bisa lihat di situ di dalam buku pelajaran kalian. Letak astronomis Indonesia berada di apa? Kalian sambil baca ya. Apa enggak? Ada enggak? Ya, Indonesia berada di antara 95 derajat bujur timur dan timur. Iya. Kalian harus sering-sering membaca. Makanya Bapak di sini menggunakan pembelajaran dengan ada apa pelagatnya. Kalian bisa menunjukkan di mana letak Indonesia, letak benua Australia, ya, terus samudranya di mana. Jangan hanya kalian membaca buku tapi tidak tahu di mana letaknya, ya. Selama ini kan kalian belum pernah atau nggak apa letak Indonesia dihapit antara dua samudra dan dua samudra dan dua. Bapak ulangi lagi. Benua di dua benua apa aja? Terus di dua samudra apa aja? Nah, kalian harus bisa membaca peta ya. Membaca peta, jangan sampai kalian lama-lama buta ini ya. Apa? Ada yang kurang paham? So, di sini kita belajar bersama. Kalau ada yang nggak paham, silakan ajukan apa permasalahannya. Ya. Di sini kita belajar bersama-sama untuk mengenal letak astronomis dan geografis Indonesia. Ya. Apakah dengan ada peta dan global ini kalian bisa lebih mudah mempelajari tentang letak Indonesia? Hah? Ya, ya. Kalau cuma hanya baca, kalian tidak ada benda atau alat peraga, kalian bisa cuma ketahuan dari buku, dari baca, tapi tidak tahu letak Indonesia, bentuk Indonesia bagaimana, ya. Indonesia itu berpulau ya, ya, bermacam-macam suku, ya. Pulau di Indonesia itu yang paling banyak ada berapa? 13
15. Apa? Ada kan belajar waktu itu? Suku di Indonesia banyak. Suku apa aja yang kalian tahu? Sekarang kita akan belajar kelompok, ya, LKPD ya. Jadi kan Bapak sini ada berapa siswa? Kelompoknya satu kelompok 4 orang, ya. Bapak akan membagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Kelompok 4, ini 5, ini 6. Yang satu bisa di sini jadi 5, yang satu pindah ke sini jadi 5 ya. Jadi 2 kelompok ada 5 orang, ya. Yang lainnya 4. Udah membuat pertanyaan soal, kalian per kelompok ada ditulis tentang ketua kelompoknya membacakan, ya. Paham kan? Bapak sekarang membagi kelompok, silakan bergabung dengan kelompok-kelompok yang udah Bapak tali. 2, ini 3 ya. Ini boleh gabung ke sini. Sini. Ayo, minta sini. Ya. Pak, sini. Ini 5. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi soal yang tadi Bapak kasih. Silakan kerjakan. Berdasarkan dari lintang. Betul, silakan. Kamu lupa. Ayo. Kalian bekerja sama ya? Bekerja sama. Ayo, waktunya udah habis. Siapa yang udah menyelesaikan tugasnya? Yo, siapa? Kelompok 1 udah? 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang siapa yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 6 untuk menjelaskan hasil kerja kelompok kalian, jawaban yang tadi Bapak udah kasih tahu, dikasih gambaran ya. Satu orang ke depan dibacakan soal dan jawabannya, ya. Boleh? Kelompok 1 dulu, silakan. Tolong kelompok yang lain perhatikan, benar enggak teman kalian menjelaskan atau menjawab soal yang Bapak tadi kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan pengertian letak astronomis. Jawabannya, letak astronomis adalah letak suatu daerah atau wilayah berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Benar enggak? Ada yang tidak sependapat dengan jawaban kelompok 1? Benar ya? Ya. Kelompok 1 menjawab dengan benar. Kita dengan berdoa. Ya, terima kasih. Sekarang kita menuju ke kelompok 2. Kelompok 2, silakan.
Oh, dengarkan ya, kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang Bapak kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan pengertian letak geografis. Jawab, letak suatu daerah atau wilayah berdasarkan kenyataan. Kita sekarang kasih kesempatan ke kelompok yang terakhir untuk menjawab pertanyaan yang Bapak tadi kasih. Silakan siapa yang mau ke depan? Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan garis lintang. Jawab, garis lintang adalah garis raya yang melingkari bumi. Betul nggak? Ya, jawabannya adalah betul. Jadi kelompok terakhir udah menjawab dengan benar. Kita kasih aplaus, tepuk tangan. Nah, semuanya udah mengerti dan paham tentang pelajaran yang Bapak kasih. Bagaimana kalian tentang pembelajaran hari ini? Paham kan? Di sini Bapak sengaja belajar dengan menggunakan alat peraga supaya kalian lebih paham dan lebih tahu letak Indonesia di mana, berapa di hampir 2 benua dan 2 samudra. Ya. Untuk hari ini cukup sekian kita belajarnya, ditutup dengan berdoa dipimpin sama ketua kelasnya. Ya. Siapa ketua kelasnya? Istri. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Itulah ya Pak ya, untuk kegiatan pembelajaran hari ini di mana saya mengobservasi Bapak untuk kegiatan supervisi akademik telah berjalan dengan lancar ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah anak-anaknya juga begitu aktif, begitu antusias untuk belajar dengan Bapak. Ya, sekarang saya akan melakukan pasca observasi dari kegiatan pembelajaran yang barusan telah Bapak laksanakan. Ya. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik. Untuk yang pertama, pertanyaannya, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran dan diobservasi oleh saya untuk kegiatan supervisi akademik, Pak? Ya. Pertama, alhamdulillah atas kepercayaan Ibu dengan bekerjasama dengan saya. Kebetulan saya alhamdulillah merasa bahagia, merasa senang karena pencapaian pemberi ilmu ke murid-murid tercapai. Alhamdulillah senang ya Pak ya. Senang banget Iya. ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, apakah tujuan Bapak sudah tercapai dalam kegiatan pembelajaran barusan Pak? Alhamdulillah kita udah tercapai, PSN-nya juga udah dapat, kesadaran anak-anak di dalam mengerjakan berkelompok udah bisa aktif, semuanya aktif, antusias, dan dia udah bisa bekerja sama. Iya. Bekerja sama, jadi tidak hanya dia individu gitu ya. Iya. Berindividu gitu. Oke, jadi ketika anak diberikan tugas kelompok dan mereka juga dapat menyelesaikannya dengan baik dan benar ya, ya, betul. bersama teman Ya. kelompoknya ya Pak ya. Seperti ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, harapan Bapak setelah diobservasi oleh saya untuk kegiatan supervisi akademik hari ini Pak? Iya. Mudah-mudahan pembelajaran seperti ini jangan hanya cuman di sini,
atau hari ini pengen saya seterusnya pelajaran ini diterapkan di sekolah kita. Soalnya kita udah teruji dengan sistem begini, anak-anak cepat paham, cepat mengerti gitu ya. Makanya mudah-mudahan saya juga akan bekerja sama dengan guru-guru IPS yang ada di SMP 1 Sukatani. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi untuk memberikan pelajaran ke anak itu supaya anak itu tertarik. Bagaimana caranya? Ya kita ntar bisa diskusi dengan guru-guru yang lainnya. Jadi harapannya Bapak kegiatan seperti ini terus berlanjut ya Betul, Pak ya? betul ya, jangan hanya hari ini aja gitu. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini kan nanti kita bisa merefleksi ya di mana kekurangan kita Nah, dalam iya. mengajar di kelas ya Pak ya. Sharing kita sambil. Iya, jadi ada yang mengamati ya mulai Betul, teman. iya. Karena kita kan sama-sama guru Iya. IPS ya Pak ya. Ya. Oke Pak, baik ya untuk kegiatan kali ini dan untuk pertanyaan pemetik dari saya dicukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas atensinya juga. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.